Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir dari mata kuliah Fikih Kontemporer dari kelas IPKOM 2020 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Jual Beli Online dan Kredit dalam Perspektif Islam, di mana anggota kami ada Afina Azhara dan saya sendiri Putri Alifiani Azhara. Kelebihan jual beli online. Yang pertama, pembeli tidak harus datang ke toko karena setiap orang pasti memiliki gadgetnya masing-masing dan jual beli online dapat diakses di aplikasi yang terdapat di gadgetnya masing-masing. Jadi pembeli tidak harus datang ke toko dan tidak harus bertemu langsung dengan penjualnya. Yang kedua, pilihan yang ditawarkan sangat beragam. Yang ketiga, dapat membeli dengan jangkauan yang luas, baik itu dari luar daerah maupun hingga mancanegara. Yang keempat adalah banyak tawaran diskon. Kekurangan jual beli online yang pertama, barang tidak bisa dicoba karena jarak antara penjual dan pembeli sangatlah jauh. Yang kedua, ongkos kirim bisa lebih mahal. Yang ketiga, barang tidak sesuai dengan foto. Yang keempat, resiko penipuan. Yang kelima, banyak barang yang dikembalikan karena pembeli juga bisa menipu. Selanjutnya, karakteristik jual beli online. Yang pertama, adanya transaksi dari dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang dengan uang. Yang ketiga, adanya internet yang merupakan media utama dalam proses akad. Etika yang harus digunakan dalam jual beli adalah yang pertama kejujuran, yang kedua ketepatan, yang ketiga loyalitas, yang keempat disiplin. Selanjutnya adalah hukum Islam tentang jual beli online. Menurut Huda, para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak ada diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Akad dalam jual beli online secara bahasa digunakan sebagai arti yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal, yaitu as-salam atau disebut juga as-salaf, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afina Azhara. Baik, yang selanjutnya adalah hukum Islam tentang jual beli online menurut Madani. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Bersalam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan jual beli dengan pembiayaan dilakukan bersamaan pemesanan barang. Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah terjadi dalam transaksi online. Selanjutnya, hukum Islam mengenai kredit. Pandangan ulama mengenai jual beli kredit adalah yang pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu orang atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian melakukan jual beli atas jual beli sebagian lainnya. Selanjutnya adalah hukum Islam, masih tentang hukum Islam mengenai kredit. Hadis Rasulullah tentang larangan dua syarat dalam satu jual beli atau satu syarat. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal transaksi utang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, pandangan ulama mengenai hukum Islam mengenai kredit ini, dari kedua hadis ini terselip keterangan bahwa salah satu bentuk jual beli yang dimaksud adalah misalkan ada seorang penjual yang menjual barang dagangannya dengan perbedaan harga ketika dibayar kontan dan ketika dibayar secara kredit, atau mengambil untung yang bisa disebut sebagai riba. Dan melihat
dan melihat alasan pelarangan pada masing-masing hadis, menurut penulis, kedua hadis ini menjadi pijakan atas diperbolehkan atau tidaknya jual beli secara kredit. Karena secara maknawi, kedua hadis ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu asal muasal prinsip jual beli yang terimplementasikan dalam perkataan si penjual kepada pembeli. Mungkin cukup sekian penjelasan dari diskusi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.